bangunan yang terbuat dari batu-batu besar. Menurut von Hengeldern, arkeolog dan sejarawan mengenai Asia Tenggara dari Austria, kebudayaan megalitikum menyebar ke Indonesia melalui 2 gelombang, yaitu pertama, megalit tua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum atau 2500 hingga 1500 sebelum Masehi yang dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto-Melayu. Contoh bangunannya adalah menhir, punden berundak-undak, arca-arca statis. Kedua, megalit muda menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu atau 1000 hingga 100 sebelum Masehi dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deutero Melayu. Contoh bangunan megalitnya adalah peti kubur batu, dolmen, sarkofagus, dakon, serta temu gelang. Yang pasti, semua benda yang terbuat dari batu-batu besar ini sangat erat hubungannya dengan pemujaan terhadap arwah leluhur dan untuk pelayanan jenazah. Keberadaan benda-benda itu dibuktikan dengan adanya penemuan bangunan batu besar seperti kuburan batu pada zaman prasejarah. Di samping itu, banyak juga ditemukan manik-manik, alat-alat perunggu, dan besi. Hasil budayanya tidak dikerjakan secara halus, hanya diratakan secara kasar, terutama untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Peninggalan kebudayaan megalitikum ternyata masih dapat kita lihat sampai sekarang. Beberapa suku bangsa di Indonesia masih memanfaatkan kebudayaan tersebut. Contohnya, Nias, Sumba, Flores, dan Tanah Toraja. Seperti yang telah dijelaskan, umumnya bangunan pada tradisi batu besar ditujukan sebagai penghormatan pada arwah nenek moyang dan dipakai untuk pelayanan jenazah. Untuk penghormatan roh nenek moyang, masyarakat yang hidup pada tradisi batu besar kerap memakai menhir, yaitu bangunan berupa batu tunggal. Menhir atau tugu batu tunggal ada yang berkelompok, ada pula yang dibuat bersama bangunan lain seperti punden berundak-undak. Punden berundak-undak adalah bangunan dari batu yang tersusun secara bertingkat-tingkat. Fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Dolmen merupakan peti mayat berbentuk meja dari batu yang bagian atasnya dapat digunakan sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Ada kalanya, di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat, agar mayat tersebut tidak dimakan oleh binatang buas. Maka, kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Sarkofagus atau keranda batu adalah peti mayat terbuat dari batu. Bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup juga dari batu. Kubur batu adalah peti mayat yang terbuat dari batu-batu besar. Kubur batu dibuat dari lempengan papan batu yang disusun persegi 4 berbentuk peti mayat yang dilengkapi dengan alas dan bidang atasnya juga berasal dari papan batu. Dakon yang berbentuk menyerupai mainan coklak adalah alat untuk membuat ramu-ramuan, dan batu temu gelang yang menyerupai arena dari tumpukan batu berbentuk bulat. Cipari adalah nama sebuah kampung kecil di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Letaknya sekitar 5 km dari kota Kuningan. Berbeda dengan kampung lainnya, kampung itu sudah dikenal sejak 1972 sebagai salah satu tempat penemuan benda-benda purbakala.
Benda yang pertama kali ditemukan di situs ini adalah sebuah kubur batu. Ketika diadakan sebuah penelitian secara sistematis pada 1975, ditemukan lagi beberapa temuan berupa perkakas batu, gerabah, perunggu, dan bekas-bekas fondasi bangunan masa prasejarah. Peninggalan-peninggalan tersebut berada pada satu lokasi yang diperkirakan sebagai tempat pemujaan arwah leluhur pada zaman praaksara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs Cipari pernah didiami manusia, yaitu masa akhir Neolitikum dan awal pengenalan bahan perunggu. Pada 1976, pemerintah melaksanakan pembangunan Taman Purbakala Cipari, berikut museumnya. Batu-batu sedimen bertindihan membentuk tembok mengelilingi seputar taman seluas 6.000 meter persegi, bagai benteng yang melindungi suatu kerajaan. Sementara di dalamnya, batu-batu tertata dengan rapi penuh nuansa. Ada menhir yang berdiri tegak, ada dolmen, dan peti kubur. Kabarnya, pembangunan situs Purbakala itu juga memerhatikan aturan-aturan yang dipercaya masyarakat prasejarah waktu itu. Di antaranya, posisi kubur batu yang menghadap timur laut dan barat daya. Dua arah mata angin itu merupakan simbol terbitnya matahari yang menandai kelahiran dan tenggelamnya matahari yang menggambarkan kematian. Situs dan museum ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Syarif Tayyip pada 23 Februari 1978. Beberapa tempat di Kabupaten Kuningan yang berhasil ditemukan adanya benda-benda purba tersebut antara lain di Cibuntu, Kecamatan Mandirancan, Cangkuang, Bungkirit, Kecamatan Kuningan, Panawar Beas, Ciacra, Sagarahiang, Mayasih, Cipari.
Semua peninggalan benda-benda tersebut kini ditampung di Museum Taman Purbakala Cipari, taman yang merupakan rekonstruksi kehidupan megalit.